Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dengan Renungan Alfa pada hari ini. Mari kita membaca renungan firman Tuhan pada hari ini dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keluaran 17 ayat 2-3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara pernah bertemu dengan orang yang kerjanya setiap saat mengeluh? Atau pernahkah saudara di dalam hidup ini menyibukkan diri dengan keluhan-keluhan? Jika iya, kita punya pengalaman yang sama. Saya pernah bertemu dengan orang yang menghabiskan sisa hidupnya dengan keluhan-keluhan, atau mungkin saya sendiri pernah sibuk dengan keluhan yang mendatangkan dosa. Saudara, secara sederhana keluhan itu berarti tentang ketidakpuasan akan sesuatu hal atau sikap tidak bersyukur karena keadaan tidak seperti apa yang diharapkan. Bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tentang sikap hidup orang Israel yang mengeluh karena penderitaan hidup yang mereka alami. Setidaknya kita akan menemukan 3 kali keluhan yang dilontarkan oleh orang Israel. Pertama, mengeluh karena tidak ada minuman, terus dikasih minuman sama Tuhan. Kemudian mengeluh karena tidak ada makanan, dikasih mana dari sorga oleh Allah. Terus mereka kembali mengeluh karena tidak ada minuman. Menariknya saudara, jika kita perhatikan, keluhan itu berbicara tentang makanan jasmani. Artinya, ketika bangsa Israel dipanggil untuk memasuki tanah Kanaan, fokus mereka tentang isi perut mereka, tentang enaknya makanan di Mesir, sekalipun dengan status budak, tentang kenyamanan hidup mereka di tanah Mesir, sekalipun dengan status budak. Jadi tidak mengherankan jika di sepanjang perjalanan ke Kanaan mereka selalu flashback dan membandingkan kehidupan mereka di Mesir. Mereka meneriaki Musa dan berkata bahwa keputusan untuk membawa mereka ke tanah Kanaan adalah keputusan yang begitu buruk, yang membuat hidup mereka semakin menderita. Padahal jemaat Tuhan yang terkasih, ini merupakan cara Allah mengangkat harkat dan martabat Israel supaya mereka memiliki tanah sendiri dan tidak terus-menerus menjadi budak di tanah orang lain. Saudara, pantas saja orang Israel suka mengeluh karena memang fokus hidup mereka bukan tentang Allah, tetapi tentang isi perut mereka. Saudara, lalu muncul pertanyaan, apakah mengeluh itu berlebihan itu adalah dosa? Bukankah itu wajar? Pasti kita pernah mengalami penderitaan dan pasti saja keluhan itu terlontar dari mulut kita. Saudara, jawabannya sederhana begini saudara. Mengeluh yang berkelebihan, pertama itu adalah keluhan yang menunjukkan bahwa kita sedang memberontak kepada Allah. Bangsa Israel sesungguhnya tidak suka dipimpin oleh Allah. Buktinya mereka membuat patung lembu emas dan menjadikannya sebagai Tuhan mereka dan kemudian menyembahnya. Pemberontakan kepada Allah dibungkus melalui sikap mengeluh yang berlebihan. Sikap mengeluh yang mendatangkan dosa, di mana keluhan itu justru menyakiti diri mereka sendiri dan memperlemah iman mereka. Saudara, keluhan itu sebetulnya juga berbicara sebagai bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah.
Saudara, jika kita perhatikan dalam bagian sebelumnya, dalam bagian firman Tuhan ini, masih di dalam perikop yang sama, dicatat nyanyian Israel Musa dan juga nyanyian orang Israel. Sesungguhnya nyanyian itu berisi tentang pujian kepada Allah atas kebaikan dan pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Bahkan nyanyian pertolongan dari penindasan Raja Firaun, Raja orang Mesir. Dan bukan hanya saja itu, baru saja mereka menyaksikan mujizat terbesar di sepanjang sejarah, yaitu terbelahnya Laut Teberau. Mujizat demi mujizat mereka nikmati dan mulai terjadi di padang gurun. Tetapi anehnya Israel bukan semakin percaya kepada Allah, tetapi justru mereka semakin lemah imannya. Peristiwa ajaib harusnya terus-menerus menumbuhkan kepercayaan mereka akan penjagaan dan pemeliharaan Allah. Tetapi Israel justru berbanding terbalik. Saudara, ketiga, keluhan itu juga tentang sikap tidak bersyukur sebetulnya. Jadi orang yang suka mengeluh adalah orang yang suka atau tidak suka bersyukur. Saya ingat persis ketika saya mengikuti sebuah kelas, dosen saya berkata seperti ini, akar dari segala dosa adalah sikap tidak bersyukur. Harusnya bangsa Israel bersyukur karena mereka menjadi umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Israel harusnya bersyukur mereka memiliki Allah yang hebat, yang tidak ada bandingnya, yang mampu membereskan perkara apapun. Saudara, bukankah Allah saja mampu menciptakan dunia dan melalui Kristus membereskan dosa-dosa manusia? Masakan Allah terlalu lemah untuk membereskan perkara-perkara kecil seperti memberi mereka makan? Saudara, memupuk sikap bersyukur di dalam keadaan adalah sikap kunci penting di dalam mengikis dosa bersungut-sungut. Saudara, saya mengajak kita pada hari ini untuk sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan dan jangan terus mengeluh di hadapan Tuhan. Demikian renungan Alfa kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.